warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Alif Rizky. Saya dari program studi terjemah. Saya juga dari semester 3. Video ini saya buat sebagai tanda tugas akhir UAS pada mata kuliah bahasa dan linguistik. Baik, di sini akan saya membawakan bab nomina. Di sini nomina terbagi menjadi dua. Itu pertama ada nomina primitif, lalu yang kedua ada nomina derivatif. Nah, nomina primitif adalah nomina yang merupakan kata benda. Jadi, maksudnya ini adalah nomina yang tidak terbentuk dari nomina lain atau dari verba lain. Di sini contohnya ainun. Kenapa ainun? Karena ainun itu ada apa? Ainun itu tidak terbentuk dari nomina lain dan tidak terbentuk dari verba lain. Jadi nomina primitif itu adalah kata asal nomina tersebut. Jadi belum diapa-apain nomina tersebut. Lalu yang kedua ada nomina derivatif. Merupakan kata itu nomina yang merupakan kata benda atau adjektiva deverbal yang diderifikasikan dari verba, atau denominatif yang diderifikasikan dari nomina. Nah, nomina derivatif ini kebalikan dari nomina primitif. Nomina derivatif ini adalah nomina yang sudah terbentuk dari nomina lain atau dari verba lain. Di sini contohnya ma'asadah. Nah, ma'asadah ini masuk ke nomina derivatif karena ma'asadah ini adalah nomina yang terbentuk dari nomina lain. Yang dari asal katanya adalah asadun, yaitu singa. Lalu diderifikasikan menjadi ma'asadah, yaitu tempat yang dipenuhi oleh singa. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri nomina. Nah, yang pertama adalah kata yang berharokat berdonasi tanwin. Sini contohnya adalah kolamun. Kolamun ini adalah nomina. Kenapa bisa nomina? Karena dia berdonasi tanwin, yaitu kemasukan seperti contoh adalah domatain, kolamun ya. Lalu yang kedua ada kata yang dibubuhi partikel alif lam. Sini contoh alkitabu. Alkitabu bisa disebut nomina karena dia dibubuhi oleh partikel alif lam. Alkitabu. Nah, alnya itu kan partikel alif lam. Nah, lalu yang ketiga adalah kata yang didahului preposisi jar. Sini contoh fil hakibah. Al hakibah ini bisa disebut nomina karena dia didahului oleh preposisi jar, yaitu di sini contohnya fi preposisi jarnya. Lalu selanjutnya ada pola-pola nomina. Yang pertama ada nomina verba atau isi masdar. Ya. Nomina verba atau isi masdar adalah nomina yang diderifikasikan dari bentuk dasar verba berakar 3 pola. Yaitu ada fa'ala, lalu ada fa'lun, lalu ada fa'alun, terus ada fa'alatun, lalu ada fu'ulun, lalu ada fu'ulatun. Di sini saya menggunakan contoh pola fu'ulun, yaitu khurujun, yang artinya keluar. Lalu selanjutnya nomina fisis atau isim marroh. Nah, isim marroh ini adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Jadi
di sini menunjukin satu kali perbuatan. Di sini contohnya syurbah, yaitu satu kali minum. Ya. Jadi berfokus pada perbuatannya, ya kan? Jadi sih syurbah satu kali minum lah, fokus pada satu kali minum itu doang, ya kan? Kita menggunakan contoh lain misalkan doroba zaidun kalban dorbatan. Ya. Nah, zaidun memukul anjing dorbatan satu kali. Ya. Dorbatan itu sebagai memperjelas bahwasannya tuh zaidun tuh memukul anjingnya itu cuman satu kali. Lalu ada nomina specie atau isim na'u. Nah, isim na'u ini adalah nomina yang menyatakan cara. Gitu. Nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Nah, di sini contohnya wa hasanul kitbah, ya kan? Yang artinya dia baik dalam cara menulis. Kita berfokus kepada al-kitbah, ya kan? Jadi ngebentuknya itu kan di sini contohnya kitbah, asal katanya kata bayak tubuh. Nah, kan tapi karena dia mau dibentuk ke isim na'u, maka ikutin pola fi'lah. Jadi yang tadinya kata bayak tubuh karena kita ubah ke isim na'u, itu dia diubah menjadi kitbah, ya. Cara menulis, gitu. Mengikuti wazan fi'lah, yang arti cara menulis ya. Terus kita kasih contoh lain. Contohnya masih MC. Nah, yang artinya kan berjalan tuh ya. Nah, kalau kita mau ke ubah ke isim na'u, kita ikutin pola fi'lah. Yang tadinya masih MC itu berjalan, karena kita mau ke ubah isim na'u mengikuti wazan fi'lah menjadi misyah, ya kan? Menjadi misyah. Jadi itu maknanya bukan berjalan lagi kalau sudah menjadi isim na'u, mengikuti pola fi'lah. Jadi misyah itu maknanya bukan berjalan lagi, tapi cara berjalan. Lalu selanjutnya ada isim makan wa zaman. Nah, isim makan wa zaman ini adalah nomina yang menyatakan tempat dan waktu. Di sini contohnya masjidun, menyatakan tempat. Masjidun tempat beribadahnya orang Islam. Lalu ada isim alat atau isim alah. Nomina menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Di sini contohnya miftahun, ya kan? Miftahun kunci, ya kan? Dia menyatakan alat untuk menyatakan sesuatu gitu. Itu untuk membuka pintu. Itu miftah, kunci. Bisa juga membuka gembok, ya kan? Lalu ada isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il ini biasa kita sebut dengan subjek dan isim maf'ul ini dengan objek. Di sini contohnya ada katibun, lalu itu untuk isim fa'il ya. Lalu maktubun untuk isim maf'ul ya. Lalu selanjutnya ada isim wahdah. Nah, isim wahdah ini adalah nomina yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda. Nah, di sini contohnya Baqarah. Baqarah, seekor sapi. Itu menandakan satu buah benda, seekor sapi. Bahwasanya itu cuma satu ekor sapi doang gitu. Lalu ada nomina abundatiyefel multitudinis atau isim kasroh. Nah, isim kasroh ini adalah yang menandakan tempat objek yang ditandai dengan bentuk nomina yang membentuknya dalam jumlah besar, ya kan? Di sini contohnya mahyah, tempat yang dipenuhi dengan ular. Awal dibentuknya dari kata kan mahyah ini kan diawalnya dibentuknya
dari kata ular itu sendiri kan, ya dari hayah ya kan. Terus cara bentuknya pakai wazan maf'alah. Jadi ditambah mim di depannya karena dia menunjukkan tempat, ya kan. Terus ditambah tamar butoh. Kita kasih contoh lain ya. Perpustakaan, kan. Perpustakaan adalah kan tempat menunjukkan tempat yang besar kan. Menyatakan tempat yang besar. Itu tempat yang dipenuhi oleh buku-buku. Nah, perpustakaan ini bahasa Arabnya maktabah. Berasal dari kata kitabun. Nah, berarti maktabah ini adalah tempat yang dipenuhi dengan buku-buku, ya kan. Kita tambahin mim depannya, terus tambahin tambah butoh akhirnya. Terus ada nomina fasis atau isim wi'a. Nah, isim wi'a adalah nomina yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu. Nomina ini melakukan pola sama seperti nomina instrumental. Isim wi'a ini isim yang menunjukkan wadah atau tempat. Kan sini contohnya mihlab ya. Awalnya dari kata halbun, ya kan? Yaitu susu. Rubah ke mihlab. Nah, tempat dari asal kata apa ya? Katanya gitu. Dari kata susu tadi. Yaitu jadi yaudah dia cuma menunjukkan tempat, menunjukkan sebuah wadah yang berisi sesuatu gitu kan, mihlab sebuah wadah yang berisi susu. Lalu ada nomina atau adjektiva relatif atau isim mansub. Nah, isim mansub ini menyatakan bahwa seseorang itu termasuk dalam suatu golongan tertentu atau ada hubungannya dengan kata asalnya. Di sini contohnya misri kan. Nah, misri kata asal itu misrun. Nah, misri itu artinya Mesir. Nah, ditambah sufiks ya menjadi misri kan. Nah, bukan menjadi Mesir lagi tapi menjadi orang Mesir. Ketika kita ngomongin Misri berarti menyatakan bahwa kita lagi bukan ngomongin Mesirnya, tapi kita sedang mengomongkan orang Mesirnya gitu. Lalu di sini ada nomina abstrak sifat atau isim kaifiyah. Nah, isim kaifiyah ini menunjukkan sifat yang abstrak, tidak bisa dilihat oleh indera. Sini contohnya ilahiyah kan, contohnya ketuhanan. Berasal dari kata ilah, ya kan, atau Tuhan. Definisi menggambarkan ide abstrak dari sesuatu yang dibedakan dari benda. Karenanya benda konkretnya itu kan ilahun ya kan, juga mewakili benda yang ditandai oleh nomina primitif ilah. Nah, nomina primitif atau ilah. Nah, kalau ilahiyah itu sifat yang abstraknya, yaitu sifat ketuhanannya gitu. Lalu selanjutnya ada nomina diminutif kan, atau isim tasgir. Isim yang menyatakan bentuk kecil dari sesuatu, dari sesuatunya. Dari sini kan contohnya Jubailun, itu bukit. Nah, bukit ini bentuk kecil dari gunung, yaitu Jabalun. Jadi kata Jubailun berasal dari kata Jabal. Nah, kata Jabal diganti dengan pola fu'ail. Pola fu'ailun. Jadi jadinya Jubailun, itu bukit. Contoh lain ada Nahrun. Nah, yang artinya sungai kan. Terus kita mau nyebut sesuatu yang lebih kecil dari sungai. Berarti diganti dari Nahrun jadi Nuhairun. Kan? Nuhairun mengikuti pola tadi fu'ailun. Nuhairun aliran kecil dari sungai. Bisa itu aliran irigasi, kanal. Nah, itu lebih kecil dari sungai. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang lebih kecil. Nah, itu isim tasgir. Lalu ada jumlah dalam bahasa Arab, ada 3. Yang pertama tunggal atau mufrad. Di sini contoh kulamun. Nah, kulamun bisa di mufrad karena dia ada jadi jumlahnya, yaitu 1 pulpen.
Nah, ini juga dengan benda yang sama. Jadi satu pulpen. Lalu dual atau musana. Contohnya kolamani. Nah, kolamani bisa disebut musana karena dari jumlah juga, yaitu 2 pulpen. Tetap sama bendanya. Benar-benar dua-duanya adalah pulpen. Ya. Lalu ada plural atau jamak. Jadi contohnya aklamun. Aklamun bisa plural atau jamak dari jumlahnya. Ya, dari jumlahnya. Kalau aklamun itu 3 pulpen atau lebih. Lalu bentuk plural terbagi menjadi 3. Ya. Pertama ada maskulin teratur, yaitu jamak muzakkar. Nah, sini contohnya muallimun. Ya kan? Lalu yang kedua yaitu bentuk plural feminim teratur, jamak muannas. Contohnya muallimatun. Nah, lalu yang ketiga adalah netral salin suara yang dibentuk dari perubahan internal kata. Biasanya tuh dengan perubahan prefiks dan sufiks atau jamak taksir. Nah, di sini adalah contohnya kutubun. Nah, ciri-ciri ketakrifan nomina. Pertama, artikel definite, nomina takrif atau nakirah ditakrifkan dengan artikel alif lam dan tanwinnya dihilangkan. Nah, di situ ada contohnya apabila kemasukan alif lam itu tanwinnya dihilangkan. Berawal dari rojulun, ya kan? Dia tidak kemasukan partikel alif lam. Apabila sudah kemasukan dan tadinya rojulun menjadi ar-rojulu, tanwinnya dihilangkan. Lalu nomina pertama dalam dalam konstruksi idofah itu. Kita bulwalat gitu contohnya. Lalu ada sufiks possessive inclinate atau domir mutasil, itu askuruhum, kan domir hum. Terus lalu nama diri baik yang berartikel definite maupun tidak. Di sini contohnya as-Sudan. Nah, lalu di dalam buku Hidayatullah menurut Haywood dan Ahmad tidak ada tanda khusus bagi nomina maskulin. Jenis nomina dianggap maskulin jika tidak termasuk ke dalam kategori feminim. Nah, nomina yang dianggap feminim adalah nomina yang secara makna dianggap muannas, al-muannas al-maknawi. Di sini contoh seperti umun, ya kan? Dia maknanya tuh muannas, umun, ibu. Ya. Ibu sudah pasti perempuan. Lalu ada nomina yang berjenis muannas, dilihat dari bentuknya. Muannas dari bentuknya. Yang tadi pertama dari maknanya, lalu yang kedua dari bentuknya. Yang biasa terdapat sufiks tamar butoh seperti madrasatun. Ya, yang seperti kita kenal. Yang seperti ya, identik dengan kita lah. Kita biasa beridentik bahwasannya itu muannas ya tamar butoh kan. Lalu ada yang berakhiran itu alif maksuroh seperti najwa, rahasia. Lalu ada juga berakhiran hamzah seperti baida, gurun, disepakati sebagai kata berjenis muannas seperti kata samsun. Lalu ada 3 kasus dalam nomina. Pertama ada marfu atau nominatif. Jadi contohnya al-bahru. Marfu atau nominatif ini biasa identik dengan harokat domah. Ya. Al-bahru situ kan, domah. Lalu ada mansub atau akusatif. Ya. Contohnya sini kuban. Nah, mansub atau akusatif ini biasanya identik dengan berharokat fathah. Lalu yang ketiga ada majrur atau genetif. Di sini contoh fi madrasati. Nah, majrur atau genetif ini biasanya identik dengan
harokat kasroh. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah dari diri saya atau ada kata-kata yang salah juga dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.